Tuhan untuk selamanya di hidup kami Tuhan. Selama nafas kami masih ada Tuhan, sampai di situ juga Tuhan kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, karena kami siap untuk dipakai bagi kerajaan surga. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mengatakan kekuatan di hidup kami Tuhan, semuanya kami dapat dari-Mu Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami Tuhan Yesus, bukan karena kepintaran kami Bapa, tapi semua karena-Mu Tuhan, semua karena pemberian-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan.
yang di rumah Tuhan lebih baik daripada di tempat lain. Kami berdoa memohon biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, memahami dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Selamat pagi semuanya, Shalom. Saya ulang sekali lagi ya, karena saya belum lihat Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Shalom. Oke. Saudara kenal satu dengan yang lain? Saudara kenal semuanya? Nah, nggak semua. Saya punya pertanyaan. Siapa yang berani jawab saya? Maju ke depan, saya kasih hadiah. Pertanyaannya satu, sebutkan 6 nama temanmu. 6 orang nama temanmu dengan lengkap. Maju ke depan ya. Saya kasih hadiah. Ayo, cepat. Ayo, cepetan. Maju. Saya kasih hadiah. Sini cepetan. Siapa yang mau maju? Sini. 6 nama orang lengkap ya, nama lengkapnya. Tapi ada passwordnya dulu. Sebutkan nama nenek temanmu. Saudara kejebak saya. Entar aja lah, saya kasih hadiah mudah maju. Saudara, bagaimana mengenal satu dengan yang lain dengan baik kalau tidak menjalin hubungan, ya? Menjalin komunikasi lebih intens, lalu bersahabat dengan baik. Ini hari Minggu, Sabtu malam sampai tadi pagi saya nggak tidur, nggak bisa tidur. Saya belajar firman Tuhan, lalu ada lagu lama yang sementara saya belajar firman Tuhan, hati saya ambil gitar, lalu langsung keluar lagu itu yang sudah lama sudah saya nyanyikan. Saya merasa bodoh, saya merasa miskin, saya merasa saya nggak tahu banyak tentang Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa banyak orang nggak bisa yakin bahwa Tuhan itu mengasihi? Saudara tahu nggak penyebabnya kenapa saudara nggak yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara? Banyak orang merasa demikian. Saya berharap di tempat ini tidak ada yang demikian, karena banyak orang nggak yakin bahwa Tuhan mengampuni dosa. Banyak orang tuh nggak yakin bahwa Tuhan tuh mengampuni dosa.
Kau Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sebentar lagu ini mari sama-sama puja. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saya nyanyikan refren ini berulang-ulang sejak saya mulai menyanyikan refren ini pertama kali. Saya hanya bisa menangis. Saudaraku, kita harus mengalami Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara berjumpa dengan Dia di dalam doa saudara, saudara akan menikmati kehidupan kekristenan saudara. Ya. Saya mau kita hari ini sama-sama belajar firman Tuhan. Topiknya yang akan saya bagikan, tugas dan misi gereja di dunia. Tugas dan misi gereja di dunia. Kalau saya bicara tentang gereja, berarti saya bicara tentang tubuh Kristus. Ya. Siapa itu tubuh Kristus? Halo, siapa? Saya. Siapa? Saya. Katakan sama-sama, saya tubuh Kristus. Saya tubuh Kristus. Ya, ya. Saya mau ajak saudara buka Alkitab dulu dari Efesus. Ini landasannya. Efesus 1 ayat yang ke-22 dan 23. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Jadi ayat tadi yang kita baca itu adalah bukti bahwa gereja adalah lembaga ilahi. Yesus yang membangun gerejanya. Saudara ingat itu? Yesus yang membangun gerejanya. Gereja adalah lembaga ilahi. Gereja itu dibangun oleh Yesus. Yesus adalah kepala gerejanya. Jadi
kesempurnaan gereja terjadi karena kepenuhan Kristus. Ya. Karena kepenuhan Kristuslah gereja menjadi sempurna. Karena Bapa telah menyerahkan Kristus kepada jemaat. Bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala dari segala yang ada. Maksudnya apa? Segala yang ada di tubuhnya. Yesus adalah kepala gereja. Kita menurut kitab Efesus, ya, metaforanya itu kita itu tubuh, Yesus kepalanya. Masing-masing kita adalah anggota daripada tubuh itu. Banyak anggota tetapi satu tubuh Kristus. Di seluruh dunia dalam artian umum, orang percaya yang menjadi murid Yesus adalah tubuh Kristus. Masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki. Ada di bawah otoritasnya dia. Dan dia membangun lembaga ilahi yang namanya gereja. Minggu lalu saya sampaikan bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Oleh karena itu dia memakai gerejanya untuk melanjutkan pekabaran keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Amin. Amin, saudaraku. Ya. Jadi saudara-saudaraku, apa tugas dan misi gereja di dunia? Saudaraku, gereja, keindahan gereja itu bukan dilihat dari arsitektur bangunannya. Saudara pernah lihat gedung gereja yang begitu megah, gedung ibadah lebih cocok. Gedung ibadah yang megah, ya. Ada salibnya, ada menaranya. Kalau saudara pergi ke Eropa, maka saudara bisa melihat gedung-gedung ibadah umat Kristiani yang begitu megah. Jejak-jejak sejarah gereja mula-mula juga ada. Lalu bisa lihat. Ada ukirannya, ada kubahnya, ya. Wah. Begitu indah. Tapi gereja, keindahan gereja itu bukan dilihat dari arsitektur bangunannya, tetapi dari kehidupan jemaatnya. Dari kehidupan jemaatnya, saudara. Dari saudara dan sayalah gereja itu dilihat keindahan. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti tugas dan misi gereja. Tugas dan misi kita itu apa? Mari kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2.
ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ada 5 tugas gereja dan misi gereja di dunia. Apa yang harus dikerjakan? Jadi saudara harus ingat, bukan organisasi tapi organisme. Bukan bangunan tetapi orang-orangnya. Jadi kalau saya bilang apa itu gereja, saudara harus langsung terkoneksi saya. Jadi kalau saya bilang apa tugas dan misi gereja, lalu saudara harus connect, oh apa tugas saya dan misi saya yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara bisa mengerti? Amin ya. Mari. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya baca ayat yang genap ya. Gantian saudara baca ayat yang ganjil. Berarti dimulai dari saudara ya. Saudara baca bersama-sama ayat 41, saya 42 ya. Lalu saya 44, saya 46, saya 47 ya. Judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Silakan dari saudara. 3, 2, 1. Oke, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka lakukanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disertai semua orang, dan tiap-tiap hari mengumpulkan nama mereka bersama jemaah. Oke, saya minta saudara tahan Alkitab saudara, perhatikan saya. Jangan ada baca lagi judul yang lain ya. Perhatikan saya. 5 tugas dan misi gereja ya, yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudaraku, tugas gereja, tugas saudara dan saya adalah worship. Apa? Worship. Worship. Apa itu worship? Penyembahan. Ya. Tuhan memanggil umatnya untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepada Dia. Jadi penyembahan adalah bentuk respek atau rasa hormat saudara kepada Tuhan. Penyembahan adalah satu bentuk persekutuan vertikal antara kita dengan Tuhan.
Ya. Yang intim, intimasi, itu adalah panggilan Tuhan atas kita semua. Dia memanggil kita untuk bersekutu seperti seorang sahabat, seperti seorang teman. Contohnya itu Musa, Henok, Daud bergaul karib dengan Tuhan. Ini panggilan paling penting buat kita, saudara. Secara individu, Tuhan memanggil kita untuk menyembah Dia. Juga dalam komunitas sebagai gerejanya, Dia memanggil kita bersama-sama untuk menyembah Dia. Saudara lihat di dalam Alkitab bagaimana malaikat-malaikat menyembah Dia. Saudara lihat dalam kitab Wahyu bagaimana 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya, lalu mereka tersungkur dan menyembah Dia dan berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan." Penyembahan itu bukan 1, 2, 3 lagu yang saudara nyanyikan. Penyembahan itu bukan ditujukan untuk saudara. Penyembahan itu bukan diperuntukkan untuk saudara nikmati, tetapi untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Amin. Jangan amin saja yang jawab. Itu penyembahan, saudara. Saya paling senang menikmati penyembahan saya bersama Tuhan. Saya masuk di dalam hadirat-Nya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku sama-sama bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ini lagu ini, pujian ini nggak saya rencanakan tadi subuh saya nyanyi. Itu memorinya langsung connect begitu aja, saudara. Apakah saudara biasa menyembah Tuhan di kamar saudara? Amin. Atau biasa main game sampai malam? Halo, apa yang saudara lakukan di kamar saudara? Tapi dalam konteks gereja, hari ini saya bagikan, Tuhan memanggil kita untuk menyembah Dia. Oh, saudara mau duduk kayak, saudara mau berlutut kayak, saudara mau berdiri kayak, mau buka mata, tutup mata, nggak apa-apa. Yang penting teratur dan harmonis. Jangan
tubuh saudara di sini, hati saudara di tempat lain. Jangan tubuh saudara di sini, pikiran saudara di tempat lain. Kalau saya itu paling sensitif sekali ketika pujian yang dibawakan itu bukan penyembahan. Kalau misalnya pemimpin pujian mengajak jemaat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, isinya ya pujian dan penyembahan. Kecuali ada alkohol, lalu mau menantang orang untuk mereka didoakan, lagunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan jemaat. Tetapi pujian dan penyembahan tidak disesuaikan dengan kebutuhan jemaat. Pujian dan penyembahan gerejanya hanya diperuntukkan, dipersembahkan untuk Tuhan. Katanya datanglah jangan dengan tangan hampa. Datanglah dengan membawa korban persembahan katanya. Hatimu yang kau persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ingat, begitu penting tugas dan misi gereja di dunia. Ketika kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sedang declare kepada dunia bahwa Yesus satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Amin. Cuman itu, saudara. Selain kita mengagungkan nama Tuhan, kita declare kepada orang. Yang dengar itu akan dengar, oh, ini orang-orang sedang menyembah Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini, itu bukan penyembahan. Itu ungkapan percaya iman kita bahwa Allah hadir. Tapi penyembahan, ku sembah kau Allah kuasa, tiada seperti kau. Ini jadi teman saya setiap ibadah dia datang. Untung nggak ketangkap kamera gitu. Yang kedua, tugas dan misi gereja. So, tugas dan misi gereja yang kedua itu koinonia. Apa itu koinonia? Persekutuan. Ya. Persekutuan. Tuhan memanggil gerejanya untuk masuk dalam persekutuan yang intim. Tolong dimengerti maksud saya. Partisipan intim, bergaul karib dengan sesama anggota tubuh Kristus. Tugas yang pertama itu hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan. Tugas yang kedua itu hubungan horizontal antara kita dengan sesama anggota tubuh Kristus. Tangan, tolong gua dong. Tolong ambilin tahu tuh, kata mulut. Tangan bilang, gua lagi capek, gak ada yang mijitin gua, lu ambil sendiri. Jadi brownies dong. Saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk bersekutu satu dengan yang lain. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan, ya. Yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul. Saya sudah tandai. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Oh no, bukan di situ. Ayat 42 dulu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan. Dan mereka selalu apa? Berkumpul. Katakan ya.
Perhatikan ini. Yang pertama persekutuan, yang kedua selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka apa? Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Aduh mama, seminggu sekali saja susah. Bagaimana tiap-tiap hari? Masuk dalam persekutuan. Berkumpul bukan sekedar berkumpul. Kalau cuma kumpul-kumpul, ada kumpulan orang main game, ada kumpulan orang main futsal. Kumpulan orang-orangnya bukan kumpulan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang percaya yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, untuk hidup di dalam panggilannya. Masuk dalam persekutuan, selalu berkumpul. Komitmen, intens, terus menerus, terschedule, teratur, hidup dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Dan mereka lakukan itu dengan gembira dan tulus hati. Ingat, kalau saya 2 minggu lalu saya bagikan tentang jemaat di Korintus. 2 minggu lalu, betul? Jemaat di Korintus juga berkumpul untuk makan-makan, tapi salah. Caranya salah, tujuannya salah, fokusnya salah. Tapi kisah para rasul 2 ini ya, menceritakan gereja mula-mula bagaimana cara hidup mereka. Kisah para rasul menceritakan, menyampaikan informasi kronologisnya dengan jelas. Bagaimana mulai dari hari Pentakosta, lalu Roh Kudus melawat mereka. Lalu Petrus berkhotbah. Lalu banyak orang diselamatkan. Lalu mereka berkumpul setia, memecahkan roti, berdoa. Mereka diajar firman Tuhan. Mereka semakin takut akan Tuhan. Dan mereka disukai oleh semua orang. Katakan sama-sama, saya harus disukai semua orang. Saya harus disukai semua orang. Gimana caranya supaya saudara disukai semua orang? Cara hidupmu harus seperti yang Tuhan mau. Amin. Kalau berat, berarti kita harus kembali kepada cara hidup yang Tuhan mau. Itu standar rohani yang Tuhan tetapkan bagi gerejanya. Pada masa itu memang belum ada manual booknya, atau belum ada kitab suci kecuali kitab Taurat. Ya, Musa itu kitab Taurat Musa. Tetapi rasul-rasulnya adalah saksi mata dari apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana Yesus datang ke dunia, lalu dia memilih 12 rasul ini. Satu orang gagal,
Tapi Yesus menetapkan rasul-rasul ini untuk melanjutkan pelayanan gereja yang Tuhan bangun. Waktu dia naik ke surga, Rohnya datang menyertai kita sampai kapan? Maranatha. Amin. Sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali. Itu panggilan kedua itu penting, saudara. Kita dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lain, bukan untuk berseteru, tapi bersekutu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu artinya kita saling mendorong, saling membangun, saling menasihati, saling menegur, supaya kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Persekutuan yang kita bangun bukan persekutuan biasa. Ada kasih Allah yang melingkupi gerejanya, tubuh Kristus. Makanya sampai-sampai selalu ada di antara mereka yang menjual harta milik mereka, lalu membagi-bagikan sesuai kebutuhan jemaat. Ada pelayanan yang memperhatikan jemaat, sesama jemaat saling memperhatikan. Secara bergiliran mereka datang, gantian rumah makan dengan gembira dan tulus hati. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang sekakar. Semuanya saling mengasihi. Ayo makan sama-sama. Mereka baku lihat, pilih. Oh, ini belum dapat, berarti saya harus menguasai ini. Mereka suka berbagi, bukan suka sembunyi. Itu ciri gereja mula-mula. Itu tugas dan panggilan kita sebagai gerejanya dari Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula ini yang terus diberitakan kepada gerejanya sebagai peringatan, sebagai message, pesan untuk kita supaya kita hidup seperti gereja mula-mula. Cara hidup ini tidak usah zamannya berbeda, teknologinya berbeda, tapi hatinya enggak beda. Tuhan yang menaruhkan itu. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus adalah sumber kuasa daripada gerejanya. Roh Kudus adalah pribadi yang mempersatukan orang-orang dari berbagai macam ras, yang dipanggil dari berbagai macam budaya, yang berkumpul bersama-sama menjadi satu keluarga ilahi di bawah pengembalaan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Ya. Saudara dan saya harus masuk ke dalam kehidupan persekutuan yang demikian. Saudara harus memberikan diri saudara. Saudara harus menanggalkan manusia daging saudara. Karena semua anggota tubuh Kristus sudah mengenakan baju yang baru. Amin. Barang siapa adalah dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada amarah yang membangkitkan dosa, tidak mendendam, tidak cemburu, tidak mudah tersinggung. Gereja mula-mula nggak ada itu semua, nggak ada, saudara. Walaupun di dalam perjalanannya ada masalah. Saya dapatin pengertian yang membuat saya
bersyukur dan menangis tadi pagi. Begini quote-nya ya. Rasa sakit diizinkan Tuhan kita alami supaya kita mengenal Kalvari. Boleh tahu maksud saya? Allah sudah mengambil itu bahkan lebih dalam dari kita, lebih berat, jauh lebih berat dari kita. Saudara lihat gerejanya akhirnya mengalami masa aniaya, penganiayaan, tetapi mereka saling mendoakan, saling membangun. Kalau ada yang teraniaya, mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka. Rasul-rasul di penjara, jemaat berdoa dengan tekun supaya rasul dibebaskan. Dan yang terjadi adalah Tuhan mengutus malaikatnya. Salah satunya membebaskan siapa? Petrus. Cara hidup jemaat ulang-ulang adalah pesan Tuhan untuk saudara dan saya sebagai gerejanya di masa kini, supaya kita tetap hidup menurut standar ilahi, saudara, sebagai lembaga ilahi yang punya tugas dan misi di dunia ini. Amin. Ya, itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, tugas gereja dan misi gereja adalah teaching disciples, mengajar, belajar, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan menetapkan jawatan kepada beberapa orang yang Tuhan tetapkan. Ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil, ya. Itu Tuhan tempatkan di gereja lokal untuk mengajar jemaat supaya jemaat menjadi murid Kristus yang dewasa. Kita harus suka sama pengajaran firman Tuhan. Kita harus menyukai pengajaran firman Tuhan yang sehat, yang benar, yang alkitabiah. Kita harus belajar supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran. Kalau saudara mengenal firman-Nya, saudara diberi pengetahuan firman Tuhan, mendapatkan pewahyuan firman Tuhan, maka saudara tidak bisa disesatkan. Orang yang mudah disesatkan karena mereka tidak memiliki dasar firman Tuhan yang kuat. Si A bilang ini, kita ikutin ini. Si B bilang yang benar ini, ikut ke sana. Keyakinan kita berubah-ubah. Oh, kita harus tetap teguh, yakin kepada firman-Nya. Oleh karena itu, supaya kita tahu itu, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Perumpamaannya seperti menemukan harta karun yang terpendam. Harta yang terpendam. Digali sampai dapat. Sampai dapat semuanya. Beri diri saudara untuk diajar, belajar firman Tuhan.
Latih diri saudara di rumah untuk saat teduh belajar firman Tuhan. Sampai kita menjadi orang-orang yang cakap, kata firman Tuhan, yang cakap untuk mengajar. Karena semua anggota tubuh Kristus itu harus berfungsi secara maksimal. Saudara pernah nggak nginjek paku? Ada yang pernah nginjek paku? Atau tersandung sehingga kaki saudara bengkak? Saudara bisa berjalan dengan maksimal? Tubuh saudara bisa berjalan dengan maksimal? Tidak. Tidak ya. Kalau kaki kanan saudara terluka, pasti seluruh anggota tubuh merasakan. Saya mau tanya, waktu tangan saudara terkena goresan pisau, yang teriak siapa? Mulut. Mulut atau tangan? Mulut. Iya kan? Aduh! Ini seluruh anggota tubuh pasti ikut merasa otot-otot gemetaran gitu ya. Kalau saudara ada di tempat yang sangat dingin, saudara nggak punya mantel, saudara nggak punya jaket, seluruh anggota tubuh merasakan kedinginan. Bukan kulit aja, semuanya. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh. Saudara dan saya harus belajar supaya kita menjadi orang yang cakap mengajar. Jadi kita akan berfungsi maksimal sesuai dengan fungsi kita masing-masing sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Karunia-karunia rohani akan bekerja di dalam kehidupan saudara ketika saudara berfungsi secara maksimal, berfungsi dengan benar. Coba bayangkan kalau kita semua anggota tubuh Kristus ini, kita punya karunia-karunia itu berfungsi. Wah, luar biasa sekali, dan Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Amin, saudaraku. Kita harus mengejar sampai ke sana. Jangan berhenti pengharapanmu, jangan berhenti keinginanmu, jangan berhenti hasratmu untuk melakukan tugas dan misi kita sebagai anggota tubuh Kristus. Yang keempat, saudaraku, saudara udah lupa 1 sampai 2? Enggak lupa ya. Yang pertama apa? Worship. Yang kedua, koinonia. Yang ketiga, teaching. Ya, saudara belajar dan saudara mengajar. Yang keempat, belum. Yang keempat, diakonia. Katakan sama-sama, diakonia. Diakonia itu tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Gereja, ya, ingat, bukan organisasi, bukan bangunan, tapi lembaga ilahi yang terdiri dari orang-orang percaya. Gereja Tuhan. Kalau saya bilang gereja, coba sekarang saudara langsung respon. Saya. Gereja Tuhan. Oke, sekali lagi. Gereja Tuhan. Saya. Gereja Tuhan. Saya. Harus terlibat di dalam pelayanan sosial kemanusiaan. Karena itu panggilan. Gereja harus menjadi berkat bagi lingkungan sosial. Kalau ada yang kelaparan, saudara, kita gereja harus memberi. Kalau ada yang sakit, kita harus mengunjungi dan mendoakan. Betul? Kalau mereka perlu biaya bantuan, maka kita membantu dengan tulus hati dan dengan hati yang gembira. Itu tugasnya Bapak Pendeta saja. Tubuh Kristus. Saudara bagian dari tubuh Kristus. Amin.
Jangan dapat uang saudara sembunyi-sembunyi. Itu cara hidup yang demikian harus sudah ditinggalkan. Kalau gereja mau memuliakan nama Tuhan, gereja mau dilihat dan disukai oleh banyak orang, gereja harus terlibat di dalam pelayanan di lingkungan sosial kita. Ada rumah mama-mama, tuan, lalu kamu jadi tetangganya. Aduh di Pugot itu Kasumba kita bantu bersihkan. Atau buat saya aja nggak bersih. Halo, kita harus kembali kepada cara hidup jemaat mula-mula. Itu pesan dari firman Tuhan untuk kita sebagai gerejanya di masa kini. Hari-hari ini di masa sulit, banyak orang mungkin sulit untuk berbagi. Tapi saya mendengar kesaksian dari banyak orang tentang mereka diberkati Tuhan karena mereka terlibat di dalam pelayanan sosial di lingkungan mereka. Gembira nggak kalau kita membantu orang? Gembira atau rugi? Gembira, amin. Siapa yang berani jual handphonenya untuk nolong temannya yang sedang butuh uang sekolah? Siapa yang berani jual sepedanya karena ada temannya kekurangan SPP? Halo? Ada? Siapa yang berani menjual sebagian hartanya lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan? Dong susah-susah cari uang, kumpul-kumpul, bagi-bagi. Enak saja. Halo, kita gerejanya, gereja Tuhan. Saya. Gereja Tuhan. Saya. Pesan ini sedang disampaikan buat Saya. Buat saya. Ada Paci kasih uang sayur untuk 1 bulan. Tapi ada satu tetangga tidak punya uang sayur karena Paci pulang-pulang. Harusnya kita bisa makan telur setiap hari, tidak apa-apa sudah 3 hari sekali makan telur. Saya potong uangnya, saya bagi untuk tetangga saya. Jadi sekarang cuma 2 hari sekali saja makan telur. Kenapa tidak? Tapi kita lakukan dengan gembira dan tulus hati. Saya mengajak New Life untuk bersungguh-sungguh memperhatikan 5 tugas dan misi kita sebagai gerejanya di dunia ini. Lebih khusus di kota Kabupaten Jayapura. Amin. Udah jangan yang pelit-pelit, jangan kasih sembunyi-sembunyi nganapi uang itu. Baku bagi sudah. Baku tolong. Amin. Itu tugas saudara dan saya. Aduh kakak, kita kan harus berhikmat. Saya nggak bilang saudara jual semua lalu kasih ke semua. Lalu saudara di rumah kosong. Tapi saudara tahu tidak? Waktu memberi dengan gembira dan tulus hati, maka kita sedang mengizinkan Roh Kudus itu untuk mengikat kita semakin unity. Amin. Ketika kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, maka kita itu akan menutup pintu
untuk semua hal-hal yang tidak berkenan itu masuk. Cemburu, iri, keserakahan. Betul? Tapi kalau anggota tubuh Kristus tidak peduli satu dengan yang lain, maka kita mengizinkan musuh itu masuk dalam keluarga kita, keluarga rohani, kehidupan kita. Gak heran makanya gereja pecah, pisah. Tugas dan misi gereja yang terakhir. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita buka. Atau saudara sudah hafal? Matius 28. Ada di sini yang namanya kata Matius? Yakobus. Ada ini Yakobus. Ada satu rasul berarti di sini. Saudaraku, apa kata firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tiga, dua, satu. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bisa tugas kita, tugas gereja, saya memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tapi saudara untuk pergi, maka untuk saudara pergi, maka saudara semua harus diutus. Untuk saudara diutus, maka saudara harus memenuhi standar, yaitu cakap. Cakap mengajar, memiliki pengetahuan akan firman dengan baik, dengan benar. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus sudah perintahkan murid-muridnya melakukan ini, itu, ini, itu. Lalu ini, itu, itulah yang diajarkan kepada orang lain. Amen. Amin. Amen. Mengasihi, mengampuni, memberi, mendoakan musuhmu. Amin. Bukan supaya mati, tapi supaya selamat. Supaya bertobat. Amin. Amin. Saudara, Yesus tuh standarnya begitu tinggi. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengerjakannya. Bayangin, orang ditampar pipi kiri disuruh beri Di kanan. Kalau pipinya ada tiga, Tiga-tiganya. tiga-tiganya kasih. Ini enggak, mana mungkin kakak tidak salah ditampar. Kita balas. Tidak begitu. Amin. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Saya review kembali tugas dan misi gereja
di dunia. Yang pertama, Worship. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Diakonia. yang kelima. Pergi. Saudara siap? Amin. Saudara siap? Saya ngomongnya gimana ya? Saudara siap? Amin. Tetap berapa orang aja tuh yang di belakang ngapain? Tidur. Halo? Amin. Mas bro dan sis. Yes. Aduh. Saudara, ada saat di mana firman Tuhan nggak bisa diberitakan lagi. Karena memang kita hidup di akhir zaman. Tanda-tanda perang itu sudah di depan mata, saudara. Bangsa-bangsa sudah menyiapkan diri masing-masing untuk mungkin bukan hanya defense tapi attack. Ya. Ada satu negara yang jumlah pasukan aktifnya itu 2 juta. Nah, kalau 2 juta Papua diinvasi selesai. Ya, rata dengan tanah, tidak ada sisa. Jadi mari kita bersungguh-sungguh sebagai gerejanya menghidupi panggilan dan tugas ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Mari dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, saya mau terlibat. Saya mau terlibat sebagai anggota tubuh Kristus. Saya mau terlibat di dalam tugas dan misi gereja yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Yang Engkau berikan, yang Engkau amanatkan kepada kami. Kami mau hidupi itu, Tuhan. Kami mau, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih. Mari kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi, Tuhan jauh mengenal hatinya melampaui siapapun. Dia mengenal engkau dengan baik karena Dia yang menciptakan. Dia mengasihi. Dia mau saudara kembali kepada panggilan. Hidup kita sebagai ciptaan yang seimage dengan Tuhan, yang segambar dengan Dia. Dia mau kita menjadi ciptaannya yang memuliakan Dia. Dia mengasihi saudara. Dia mau saudara hidup di dalam panggilannya. Semua kita berdoa kepada Tuhan. Semua kita berdoa kepada Tuhan. Semua kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia melihat hatimu. Dia mencari orang yang bersungguh hati. Dia mencari orang yang bersungguh hati, saudaraku. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini waktumu. Ini waktumu, Tuhan. Ini waktumu, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami.
Kami gerejamu, kami tubuhmu Tuhan. Pimpin kami. Pimpin kami untuk melaksanakan panggilanmu di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, mari ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Tilik selidiki hati kami Tuhan. Karuniakan kepada kami Tuhan. Karuniakanlah kepada kami Tuhan. Karuniakan kepada kami beban-Mu Tuhan. Apakah saudara mau menerima panggilan Tuhan? Apakah saudara mau menerima panggilan Tuhan? Penuhi hati kami masing-masing. Penuhi hati kami masing-masing. Kami pun mengalami kepenuhan Kristus yang adalah kepala gereja, yang adalah Tuhan kami. Letih lesu Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, dibangkitkan kami Tuhan, dibangkitkan untuk hidup dalam panggilan-Mu, jamah. Jamah kami Tuhan, jamah umat-Mu, jamah jemaat-Mu, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Pesan firman-Mu tidak pernah usang dimakan waktu. Firman-Mu berlaku selama-lamanya. Walaupun ada yang meragukan Tuhan,